Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Akbar dengan NPM 23106311110136. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang profil Kyai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kyai Haji Hasyim Asy'ari serta pemikiran pendidikannya dalam memenuhi tugas pada mata kuliah filsafat. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama, yaitu tentang profil Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nama Muhammad Darwis atau bisa dikenal dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi pada waktu kecilnya itu nama Kyai Haji Ahmad Dahlan itu disebutnya dengan Muhammad Darwis. Beliau tempat dan tanggal lahirnya itu di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau wafat pada tahun 23 Februari 1923. Beliau juga adalah pendiri organisasi yaitu Muhammadiyah yang beliau dirikan pada tanggal 18 November 1912. Nama ayah beliau yaitu Kyai Haji Abu Bakar. Nah, nama ibu beliau itu adalah Siti Aminah. Nah, bisa kita ketahui bahwasannya Kyai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang bisa kita lihat atau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin itu saja untuk profil Kyai Haji Ahmad Dahlan. Lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, setelah membacakan atau menjelaskan tentang profil, lanjut kita kepada pemikiran pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang pertama, pemikiran pendidikan beliau itu adalah integrasi agama, ilmu agama dan juga ilmu umum. Artinya menyatukan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, dalam hal ini Kyai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwasannya ilmu agama dan ilmu umum itu harus bisa diintegrasikan. Nah, yang kedua, pendidikan berbasis karakter. Artinya beliau juga mementingkan atau memberi pemikiran pendidikan bahwasannya pendidikan berbasis karakter ini ialah sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat atau long life learning. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya tuntutlah ilmu dari kita lahir sampai ke liang lahat. Artinya ini masuk dengan konteks bagaimana Kyai Haji Ahmad Dahlan memberikan pemikiran bahwasannya kita harus melakukan pendidikan sepanjang hayat, artinya selama kita hidup di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah kebebasan berpikir, yang artinya seorang siswa dalam hal ini diberikan kebebasan untuk berpikir, tapi tentunya berpikirnya ke arah-arah yang positif dan bukan negatif. Dalam hal ini juga Kyai Haji Ahmad Dahlan memberikan pemikiran pendidikannya tentang kebebasan berpikir dalam sebuah lembaga pendidikan yang nantinya itu akan bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran oleh para siswa-siswa. Nah, selanjutnya adalah pendidikan untuk semua. Nah, artinya pendidikan ini untuk semua ini adalah universal. Artinya siapa saja bisa melakukan pendidikan, maupun mereka yang beragama Islam maupun mereka yang tidak beragama Islam. Tapi dalam konteks ini Kyai Haji Ahmad Dahlan juga menegaskan bahwasannya pendidikan itu sangat penting teruntuknya kepada orang-orang Islam atau orang-orang Muslim. Nah, yang terakhir adalah menekankan pentingnya pendidikan perempuan. Nah, pada zaman dulu, pada zaman Kyai Haji Ahmad Dahlan ini, pendidikan perempuan ini tidak sangat minim, yang artinya kurangnya pendidikan perempuan. Nah, maka dari itu Kyai Haji Ahmad Dahlan memberikan pemikiran pendidikan bahwasannya penting sekali untuk memberikan pendidikan kepada perempuan dengan cara ya banyak bisa menggunakan seminar tentang keperempuanan ataupun memberikan pendidikan yang layak kepada para perempuan. Nah, tadi setelah kepada materi profil Kyai Haji Ahmad Dahlan dan juga beserta pemikiran pendidikannya, mari kita lanjut kepada profil Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi nama beliau itu adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Tempat tanggal lahir Jombang 14 Februari 1871. Beliau wafat di Jombang pada tanggal 25 Juli 1947.
Nah, beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang beliau dirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, nama ayah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu ialah Kiai Haji Asy'ari. Nah, nama ibu beliau adalah Haji Halimah. Lanjut kepada materi selanjutnya, pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, beliau mengembangkan metode pendidikan belajar berbasis kitab kuning. Dalam pesantren-pesantren juga yang Nahdlatul Ulama gitu, lebih ke arah Nahdlatul Ulama, biasanya mempelajari kitab-kitab kuning seperti kitab Sapinah, Jurumiyah, Talimut Ta'lim dan lain sebagainya. Biasanya metodenya juga ada metode Sorogan, Bandongan dan sebagainya. Nah, selanjutnya lebih menekankan pendidikan kepada akhlak dan adab sebagai dasar. Jadi sebelum menuntut ilmu, itu lebih baiknya kita memperbaiki akhlak dan adab kita, karena sesuai hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasannya adab itu lebih penting daripada ilmu. Artinya ketika kita ingin menuntut ilmu, akhlak dulu kita perbaiki, baru kita menuntut ilmu gitu. Selanjutnya, pentingnya penguasaan ilmu agama yang penting seperti tasawuf, tauhid dan fikih. Nah, artinya ini sangat penting, apalagi tauhid ya, karena kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tauhid, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, fokus kepada tradisi ilmu agama dan tidak menolak ilmu umum. Dan dengan catatan ilmu umum tersebut tidak mengganggu nilai-nilai Islam. Yang artinya mempelajari tradisi ilmu agama bisa juga diiringi dengan ilmu umum, tapi dalam hal ini ilmu agama tersebut tidak dalam konteks ini ilmu umum itu tidak mengganggu nilai-nilai Islam, sehingga artinya walaupun ilmu-ilmu umum ini baru atau sesuai dengan zaman, tapi tidak merusak nilai-nilai Islam yang ada, sehingga itu bisa disandingkan atau diintegrasikan asalkan nilai-nilai Islamnya ini tidak terganggu oleh ilmu-ilmu umum yang ada. Nah, dari materi tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya di negara Indonesia ini terdapat organisasi Islam yang sangat tersorot mungkin ya. Yang pertama ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun adanya dua organisasi Islam besar ini, tetapi tidak luput kita kepada masyarakat Indonesia untuk selalu damai dan tidak mempermasalahkan antara ajaran-ajaran yang ada. Artinya tetap kita mempercayai bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah atau utusannya Allah. Dalam hal ini kita tetap meyakini bahwasanya ulama-ulama yang mendirikan organisasi ini adalah orang-orang yang sangat pintar, yang memiliki ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, dan juga adalah ulama-ulama besar yang tersohor di kalangan Indonesia dan juga dunia. Artinya kita harus menghargai jasa-jasa para pendiri organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.